Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Untuk KD yang akan kita bahas kali ini, yang pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas ada 3 materi. Yang pertama, kebinekaan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, syarat terciptanya integrasi nasional. Nah, baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kebinekaan bangsa Indonesia. Sudah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, bangsa yang heterogen, bangsa yang bersuku-suku yang beraneka ragam agama maupun bahasa. Nah, sudah kalian ketahui bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian yang selanjutnya, pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Sebelum kepada pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia, ada baiknya kita akan bahas terlebih dahulu yaitu pengertian integrasi nasional. Mungkin di antara kalian ada yang sudah mengetahui apa itu integrasi nasional. Nah, baiklah, kita akan bahas. Integrasi nasional berasal dari 2 kata yaitu integrasi dan nasional. Integrasi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu integrate yang artinya menyatu padukan, menggabungkan ataupun mempersatukan. Kemudian dalam KBBI, integrasi diartikan sebagai pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai 2 arti, yaitu yang pertama secara arti politis, yang artinya penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional, atau dalam bahasa pendidikan kewarganegaraan yang dikenal dengan sebutan gotong royong. Kemudian yang kedua, secara antropologis. Nah, kalau secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selain dari itu, ada juga syarat terciptanya integrasi nasional. Nah, apa saja yang menjadi syarat terciptanya integrasi nasional? Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan yang lainnya. Sudah dibahas tadi bahwa kita merupakan negara yang gotong royong atau negara yang bekerja sama. Kemudian yang selanjutnya, terciptanya kesepakatan ataupun konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Nah, kalian pasti sudah mengingat atau mengetahui bahwa norma-norma yang berlaku di kita itu terdapat beberapa norma. Masih ingat kan? Kemudian yang selanjutnya, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Nah, itu merupakan 3 syarat terciptanya integrasi nasional. Kemudian selain syarat, ada juga faktor pendorong dan penghambat tercapainya integrasi nasional. Baiklah, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Sudah kita ketahui bahwa faktor sejarah bangsa kita itu pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa atau orang-orang Barat. Nah, itu merupakan memupuk rasa senasib dan seperjuangan untuk merdeka di kalangan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah
tadi kita bahas. Kemudian yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Nah, cikal bakal bersatunya bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan bangsa Eropa, yaitu dengan terjadinya atau bersatunya pemuda-pemuda kita dalam Sumpah Pemuda. Kemudian yang selanjutnya, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak itu merupakan faktor pendorong integrasi nasional. Kemudian yang terakhir, kita akan bahas tentang faktor penghambat integrasi nasional. Nah, kurang lebih ada 4 penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Nah, di kalangan bangsa kita masih ada sebagian suku atau bahasa yang fanatik terhadap bahasa ataupun agamanya masing-masing. Nah, ini mengakibatkan terjadinya kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan tersebut. Kemudian yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Nah, ini biasanya ada pembiaran baik itu dari masyarakat maupun dari pemerintah, sehingga ancaman dari luar sering tidak terdeteksi sejak dini. Kemudian yang terakhir, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Indonesia merupakan negara yang luas. Ini menyebabkan adanya ketidakmerataan pembangunan baik infrastruktur maupun suprastruktur yang terjadi di negara kita, khususnya di negara bagian timur itu sering terjadinya kecemburuan sosial, sehingga ini menyebabkan beberapa faktor, salah satunya yaitu adanya kelompok-kelompok bersenjata karena adanya ketidakpuasan terhadap pembangunan yang tidak merata tersebut. Nah, itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kalian mengerti, dan apabila kurang mengerti bisa ditanyakan langsung japri via WA. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.